nyawa terlalu banyak. Tapi ya sayangnya ada Angela yang mungkin akan sedikit menutup kemungkinan headshot dari seorang Novaria bisa disampaikan. MBR Delvin, satu slot terakhir ternyata langsung menuju ke arah Hilda. Fix Angela mid lane. Ya, Angela mid lane, Hilda roamer, dan Hilda ini mungkin bakal bermain lumayan cukup agresif menekan ke arah jungle-nya Martis nanti ya. Yap. Ketika memang di early phase. Tapi semua tergantung kalau memang, jadi ini membuat sebenarnya pilihan Digi ini mau cover Martis apa mau cover Bruno. Dan itu yang bakal ngebuat kayak Diginya jadi kurang efisien kalau memang dia mau nge-babysit ke arah gold lane. Karena ngeliat dari draftnya, ini all eyes to Cincau gak sih? Cincau bakal jadi kayak main target dari teman-teman MBR Delvin. Benar, harus bisa dijaga banget ya, entah itu dengan sisi frontline yang kuat, tangan dari Violet, atau ya dari Diginya nih yang harus benar-benar menjaga. Tapi harus ada yang ditukar, kalau misalnya Cincau jadi target, mereka harus mengalihkan itu semua berarti ke arah melee. Dan kita bakal lihat kalau gitu untuk game yang pertama, Best of 5 series untuk babak final lower bracket WSL playoff season yang ke-8. Betul, masih ditemani sama Kolius dan juga Nevin, tentu saja caster 2G generasi. Keren ya namanya. Dasar udah ada kombonya aja kita ya. Tapi ya dari early game mungkin di sini Cincau juga masih bisa untuk membantu dari area partobab ya. Karena Riman udah ngasih informasi harusnya kayak oke, mereka start di partobabnya. That's why di sini Diginya Tal dia kan ngambilnya auto alarm bomb kan. Yep. Yang dimana mungkin bakal menghambat pergerakan dari Riman mencoba untuk kabur ke belakang, tapi ya nggak perlu pusing karena sebenarnya Riman bawa sprint. Ya, tenang. Masih bisa lari jarak dekat, jarak jauh dari seorang Riman sendiri. Dan ya setidaknya ini sedikit mengganggu untuk Meilin mendapatkan buff. Dan sepersekian detik yang berbeda itu akan dimaksimalkan juga oleh seorang Seth buat dapetin hal-hal yang lumayan kecil tapi akan bermakna juga. Tapi Riman, nyawanya udah tipis banget. Masih cukup berani untuk mencegah gangguan dan sepertinya akan menjadi first blood di game kali ini dijatuh tangan dari seorang Meilin. Yap, ini agak rugi sebenarnya buat teman-teman MBR Delvin karena memberikan 1 point kill ya. Jadi sedikit gold ke arah Meilin. Tapi kalau seandainya Nevin lihat, di sini Seth lebih unggul EXP-nya dibandingkan Meilin. Jadi mereka benar-benar ingin nge-pressure supaya Seth ini kalah level seperti apalagi Valander udah mulai join team fight-nya. Dimana masih ada reverse time, dalam bahaya Valander. Tinggal satu bandara terakhir tapi Detonas welcome. Mulai ngelepehin ke depan Violet-nya. Langsung flicker ke belakang dan missile expert. Connect ke arah Tal. Masih ada flicker juga sehingga hanya satu orang yang tumbang, which is itu adalah Valander. Ya, 2 buah flicker yang akhirnya tertrigger dan ini udah kelihatan banget ya prioritas utama dari MBR Delvin untuk bikin save-nya kaya. Mereka rela loh untuk ngebuang 2 pemain mereka yang harus ter-takedown dan mungkin nanti di perebutan turtle yang pertama berarti akan lebih condong ke arah seorang save dengan leveling dan orange buff yang tadi berhasil dia culik. Betul. Dengan unggul level seperti ini, apalagi memang Baras adalah hero yang cukup kuat ya untuk kontes turtle di early game ini. Dan lihat, Riman pun nggak mau nyerah gitu aja. Dia ingin melakukan pressure yang lebih besar lagi. Sebenarnya ini yang ngebuat akhirnya Tal harus benar-benar mencoba untuk mirroring move-on-nya dari seorang Riman. Turtle-nya free, berhasil didapatkan, tapi bahkan lihat, Rimannya benar-benar pukulin Diginya bisa-bisa. Sakit banget sih jadi Digi, udah nyawanya tipis, harus ketemu sama seorang Riman. Dan sekarang Save sudah mulai masuk dan terus welcome bakal langsung dikeluarkan. Ditambah lagi ada hard guard, Paulnya sudah hilang, gak ada bala bantuan yang bisa hadir membuat dari seorang Meilin harus lari. Untungnya masih bisa selamat di momen ini. Betul, masih bisa kabur sedikit ke belakang, tapi at least mereka juga dapetin Tal ya sebagai balasan untuk kill point pertukarannya. Dan berarti Cincau dan juga Fancy Nancy ya, di sini mereka masih berdansa dengan indah aja di atas, tanpa adanya gangguan ya kan, tanpa adanya rotasi dari teman-teman MBR Delvin ataupun GPX Basreng. Karena mereka fokusnya kemana? Ke Riman dan Seth yang selalu invasi ke area jungle dari GPX Basreng. Ya, untuk golnya dibiarkan mandiri, sementara bakal ada fight-fight kecil lagi sepertinya yang bakal dilakukan oleh MBR Delvin. Terlalu memaksakan membuat dari seorang Seth dalam bahaya cukup besar dan hilang dengan 1 buah decimation yang diberikan langsung, bahkan double kill di tangan Meilin. Secepat itu 2 pemain harus hilang dan MBR Delvin mungkin harus sudah mulai berhati-hati karena mereka harusnya udah tahu power tangan dari seorang Meilin tidak sekecil itu. Yes, apalagi Martis ya, Iya. Nevin ya. Ketika dia mendapatkan snowballing, otomatis Martis bakal lebih cepat lagi untuk ngumpulin item dan dia bakal unggul level dan bisa bermain lebih agresif lagi. Dan MBR Delvin di sini harus memikirkan strategi ini. Mereka kehilangan beberapa kill points. Mereka ketinggalan beberapa kill points, bahkan gold difference-nya hampir 1000 gold. Sekarang, gimana caranya mereka mengejar ketertinggalannya? Entah itu ketinggalan goldnya ataupun objektif. Karena lihat Cincau berhasil nge-plating setengah gold shield turret di area top lane. Ya, dan itu lumayan impactful pastinya Riman. Hati-hati, ada 3 pemain di sana bakal coba untuk di reverse terlebih dahulu dan membuat dari seorang Riman ada dalam bahaya mega kill. Ada di tangan dari seorang Meilin yang tadinya
pressure banget, tapi sekarang Meilin sudah punya 4 total elimination. Bahkan lihat damage yang mampu diberikan serang Agatha karena Fancy Nancy ini udah jelas akan ngebuat Cincau jauh lebih kaya lagi. Platingan gold semakin besar ada di depan mata dari para pemain GPX Basreng. Ya, mereka harus hati-hati sih, dan sepertinya memang dari GPX Basreng belum mau untuk ngambil turtle yang kedua. Mereka lebih milih untuk melakukan mirroring ya. Mencoba untuk nge-pick off ke arah Fancy Nancy di area top lane sana. Bahkan kayak ini free turtle harusnya dari teman-teman yang biar juga udah ngasih info bahwa di area top lane berbahaya banget, dan dia Riman menjadi korban lagi. Fancy Nancy pun harus menggunakan flicker ke arah belakang, bahkan hard guard juga harus digunakan sama seorang Shine. Oh, ini masih belum 5 menit loh, tapi Meilin udah dapetin 5 elimination ditambah 1 buah auto turret di area top lane. Pertukaran coba dilakukan memang oleh MBR Delvin. Di bagian bottom lane hanya ada seorang Violet saja, tapi dengan damage yang terbatas, wave minion masih bisa ditutup dengan baik juga, dan GPX Basreng akan langsung menyusul mengirimkan 2 pemain mereka yaitu Agatha dan juga Meilin ke bagian bottom lane. Oke, ini berbahaya. Masih ada Asura Aura mulai dikeluarkan pelan-pelan, nge-poking damage ke arah Seth, dan Seth pun sebenarnya sadar ya kalau memang dia mau extend tadi jadi area jungle lawan itu bakal memiliki resiko yang tinggi. Jadi emang targetnya untuk clear objektif aja, mereka kasih pressure supaya outer turretnya juga masih dalam kondisi yang aman, dan udah mulai berkumpul juga di area mid lane. Saat ini Agatha benar-benar ngebuka seluruh vision buat para pemain GPX Basreng. Dengan informasi yang berhasil dikumpulkan sebanyak itu, GPX Basreng bisa dibilang unggul dari segi rotasi sejauh ini. Betul. Dari segi rotasi, dari segi objektif juga, karena belum ada tarat balasan ya dari teman-teman MBR Delvin. Apalagi memang Fancy Nancy adalah hero yang scaling ya, Nevin. Jadi dia butuh item sebelum nantinya dia bisa join team fight ataupun bisa efektif untuk menghancurkan turret-turret yang masih berdiri kokoh. Ya, tapi Seth masih berani ya ternyata untuk memberikan sedikit gangguan yang pada akhirnya tetap saja menjadi milik dari seorang Meilin. Kehilangan beberapa waktu tambahan lagi yang seharusnya bisa dialihkan ke area lain, tapi lihat penalty zone sudah mulai dibukakan juga, menangkap ke arah seorang Paladin dan langsung hilang monster kill. 6 total eliminasi untuk seorang Meilin, dan bahkan Riman mungkin bisa menjadi target selanjutnya. Sedikit tertahan di bagian depan, ada seorang Tol yang bisa memberikan bala bantuan juga dari segi damage, dan Riman masih punya 1 buah sprint untuk menyelamatkan dirinya, tapi tidak untuk seorang Seth yang kali ini harus benar-benar lari sekarang juga. Damage dari Agatha yang masuk, dan Meilin akan segera menusuk pastinya, dan eliminasi berhasil disegir lagi oleh GPX Basreng. Sang kelinci kecil ya, loncat duar gitu mendapatkan last hit ya menuju ke arah Seth. Dan wow, ini adalah early game yang sebenarnya cukup baik bagi GPX Basreng ya. Snowballingnya berhasil, beda goal juga makin jauh, apalagi outer middle turret yang menjadi momen penting serta outer bottom turret sudah berhasil mereka dapatkan. MBR Delvin dengan strategi Hildanya, mereka harus memutar otak nih. Karena kenapa? Crowd control area yang dimiliki MBR Delvin ini sangat amat minim. Kebanyakan single target. Detona's Welcome single target. Bahkan Tower of Whiteness dari Hilda juga single target. Mungkin adalah ultimate dari seorang Palantir. Tapi kan belum tentu dari teman-teman GPX Basreng ini juga berkumpul. Dan apalagi turtle yang ketiga baru aja diamankan sama teman-teman GPX. Tuh, ini menambahkan lagi nih kekuatan dari GPX Basreng, nggak cuma dari atributnya aja, tapi dari segi gold dan itemization yang mungkin akan jauh lebih unggul. Damage harus benar-benar diperhatikan. Cincau bersama seorang Tal sudah mulai terpantau juga, dan Riman dia masih harus cari cara gimana caranya menangkap dan membuat Fancy Nancy bersama seorang Seth mendapatkan posisi yang tepat, mencoba untuk memancing karya mid lane, tapi malahan Riman yang harus terpancing kali ini dan langsung menjadi godlike bagi seorang Meilin. Oke. Dengan perbedaan gold 3000 sebenarnya masih bisa dikejar nanti dari mungkin 1 kali team fight ya Nevin ya. Tapi problem saya adalah objektifnya nih, karena MBR Delvin nanti bakal makin sulit di depan. Bahkan Violet di sini ya, benar-benar mencoba untuk menghambat pergerakan Palantir supaya dia nggak bisa mundur ke belakang. Tapi ya Palantir dengan direct build lumayan cukup tebalnya, otomatis bakal sulit untuk ditangkap hanya dengan 2 hero saja. Apalagi memang tidak ada hero DPS utama mereka ya, itu adalah Cincau yang tadi join di area top lane. Tuh, kita masih fokus objektif dulu sih sejauh ini ya. Mereka benar-benar pengen ngabisin outer turretnya terlebih dahulu dan nggak terlalu memusingkan sebenarnya ke arah eliminasi. Kalau Riman ada di posisi yang bebas sendiri, informasi dapetin sama Agatha, baru mereka bakal melakukan eksekusi tersebut. Dan sekarang informasi harusnya udah mulai diambil lagi sama seorang Agatha. Bagian mid lane cukup sepi, hanya ada 3 pemain dari MBR Delvin yang mencoba untuk mempertahankan inner turret, dan ternyata masih gagal karena damage dari seorang Cincau ini nggak bisa ditahan, dan posisinya sangat tidak bisa dijangkau oleh para pemain MBR Delvin. Benar-benar amat sangat sulit. Sedangkan di area top lane kita lihat penalti zone sudah mulai dikeluarkan, bahkan Flicker mencoba untuk mundur ke arah belakang dari seorang Violet, tapi masih ada hard guard mencoba mengejar ke arah depan. Love wave juga dilepaskan begitu saja. Papat monsternya connect ke arah Violet, dan Violet pun tumbang, tidak bisa bertahan walaupun Fancy Nancy tersisa hanya setengah darah. Ya, menjadi satu keuntungan lebih lah untuk MBR Delvin yang akhirnya mereka bisa menukar meskipun mau nggak mau harus banyak banget risk
resource yang mereka korbankan dengan perbedaan gold yang sudah mulai terasa. Dan untuk Lord yang pertama sudah mulai muncul lagi di dalam Land of Dawn. Chance memang akan lebih besar buat GPX Buster yang ngeliat rotasi mereka sejauh ini dan zoning out yang begitu kuat yang bisa mereka bawa. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk MBR Delvin dengan power direct di tangan Palanir. Terus juga ada seorang Riemann yang harusnya bisa memberikan distraksi. Ini memperbesar kemungkinan mereka juga untuk memberikan pancingan kepada GPX Buster dan tinggal eksekusinya aja dari seorang Fancy Nancy. Betul, karena Lordnya juga udah mulai langsung dihajar. Bahkan tadi Astral Eco ya mencoba untuk upper map, ini kosong, berarti free Lord yang pertama untuk teman-teman dari GPX Basreng. Dan MBR Delvin di sini harusnya Riemann kayaknya harus megangin kakinya Agatha nggak sih ketika timpan. Iya. Tapi problemnya apa? Damage dari Cincau juga dia udah sakit, Metin. Jadi kayak terlalu banyak critical dan juga penetration nantinya yang bakal menuju ke arah Riemann. Dan Riemann nggak bakal semudah itu untuk kabur ketika memang dia udah di dalam, karena ada perantal juga yang bisa menggunakan reverse time kan. Iya, jadi bisa dibilang lumayan banyak nih efek sisi yang akhirnya bisa masuk dalam tubuh dari seorang Riemann. Dan melihat ke arah itemization-nya, Riemann masih jauh dari kata cukup ya untuk bisa bertahan. Dia baru punya karena dominance ice aja yang hanya mengurangi untuk shield dan lebih ke arah ofensif bagi para pemain dari GPX Basreng. Sedangkan para pemain dari GPX mereka udah punya output damage yang cukup, bahkan fleeting time udah ada di tangan dari seorang Tal. Otomatis time journey-nya bakal lebih cepat lagi cooldown-nya kalau memang dia dapetin assist ataupun bahkan kill points. Dan dari MBR Delvin memang harus berhati-hati nih, karena setiap kali mungkin ini Detonas welcome to my channel, tapi sepertinya belum connect ke arah depan juga. Misalnya expertnya memang connect, Violet menggunakan penalty zone-nya, tidak ada backup, tidak kompak dari teman-teman GPX Basreng walaupun safe dalam bahaya dengan darah yang amat sangat sekarang. Fancy Nancy pun langsung menggunakan flickernya untuk mundur ke belakang. Masih berhasil untuk melakukan disengage, gak ada pemaksaan yang terlalu besar, tapi memang prioritas dari GPX Basreng hanya untuk menguras resource supaya mereka bisa ngedapetin objektif turret yang sekarang mulai masih ke arah base turret. Riemann masih bingung apa yang harus dilakukannya karena dia ada di posisi bagian belakang, dan mungkin ini bisa menjadi bumerang untuk MBR Delvin sendiri. Kalau Riemann gak bisa pulang, GPX Basreng bisa banget melakukan eksekusi. Lordnya sudah mulai masuk dari bagian bottom lane, bisa di-clear dengan cepat, dan GPX Basreng akan menunggu wave selanjutnya. Yap, Riemann mencoba untuk ngebuying time buat teman-temannya nih. Dia mencoba untuk kayak show pukul aku untuk supaya Cincaunya juga ngejarnya ke arah Riemann, jadi nggak ada damage dealer per second ya untuk dari teman-teman GPX Basreng yang bisa join tim fight ya. Apalagi memang Riemann dengan sprint, belum lagi dengan dia bisa kabur juga dengan larinya yang lumayan cukup cepat, jadi ya masih cukup aman harusnya. Tapi ini udah mulai di ujung tanduk ya sepertinya posisi dari seorang Riemann. Buying time yang diberikan emang banyak banget, tapi mau nggak mau mereka harus mengorbankan lagi satu nyawa kalau Riemann nggak bisa melarikan diri. Masih mencoba untuk menukar dirinya dengan eliminasi, dan sekarang Cincau mendapatkan 1 poin eliminasi pertamanya. Betul, dia langsung mencoba untuk mengeluarkan nyawanya karena dari area top lane Palanir juga cukup peka ya untuk ngambil space yang udah dibuat sama temennya yaitu Riemann untuk dapetin inner top turret. Problem dari MBR Delvin ini sebenarnya nanti di tangan Cincau ya, winning conditionnya mereka. Karena semakin ke late game Cincau bakal semakin sakit. Tapi gimana caranya ngincar Cincau? Karena kalau kelihatan dari graph yang diambil sama MBR Delvin, sepertinya mereka bisa permainan itu front to back. Jadi dari depan ke belakang, yang dimana Cincau berarti kurang lebih menjadi target kedua terakhir atau bahkan terakhir dari teman-teman MBR Delvin. Mereka harus makan Violetnya dulu nih berarti. Tapi siapa yang bisa mengamankan ke arah Violet? Karena kalau misalnya Steph mencoba untuk ngambil dengan Detonas welcome-nya, Steph ini dalam bahaya yang besar juga. Output damage dari GPX Basreng punya range yang jauh banget. Mereka punya Novaria di tangan dari seorang Agatha ya. Mereka punya sejauh juga yang akhirnya bebas banget, gak ada gangguan yang bisa masuk ke lini belakang. Tapi sekarang Agatha sedikit tertangkap, sedikit tertahan dengan satu buah flicker yang mau gak mau harus dibuka. Sementara di area bottom lane terjadi sedikit permainan agresif dari Fancy Nancy dan juga Palanir. Ini harusnya menjadi informasi buat GPX Basreng bahwa ada 2 member di area bottom ya. Dia main 3-2 dari teman-teman MBR Delvin, jadi mana mereka mengorbankan inner bottom turret dan mereka langsung menuju ke Lord yang sudah ter-enhance. Dan ini bagus banget sih dari MBR Delvin, meskipun mereka dalam kondisi yang terpressure untuk beberapa saat sebelumnya, tapi sekarang mereka udah dapetin 2 buah inner turret. Tinggal gimana mid lane-nya nih bisa mereka dorong lebih jauh lagi, karena GPX Basreng ketika mereka bermain secara bodoh penalty zone udah langsung dibuka. Ada Fancy Nancy still survive dengan 1 buah flicker, dan juga ada Hardguard yang akan segera masuk dari area yang lain. Riemann bakal coba untuk menjebak karena Agatha, dan Agatha hilang di tangan para pemain dari MBR Delvin. Ditukarkan langsung dengan beberapa pemain juga, dan sekarang Meilin akan mencoba untuk mengejar lagi ke arah Riemann. Satu bangsa yang empuk tapi terlalu tebal sepertinya untuk langsung bisa nge-take down Riemann, dan buying time lagi-lagi dilakukan. Cincau versus Everybody Shine langsung menjadi target, dan killing spree ada di tangan dari seorang Cincau. Ini yang
yang tadi kau mention, Nevin. Mereka benar-benar ngebuat Cincau tuh enak di lini belakang. Cincau free hit, dia bakal bisa untuk memberikan damage yang begitu besar ke arah teman-teman dari MBR Dolphin. Dan kelihatan tadi sebenarnya Shaq dalam bahaya. Terus efek fotonya aktif. Walaupun memang akhirnya dia mengganti target menuju ke arah Pensinensi. Mau nggak mau, Shaq ini ngasih badannya supaya Pensinensi bisa pulang. Betul. Dan tadi gimana? Riman juga fokus utamanya langsung menuju ke arah Agatha yang dimana itu bagus sampai sekarang Pensinensi harus ter-takedown, mencoba untuk dapetin ke arah Tal, tapi pada akhirnya ya dia nggak bisa pulang. Itu movement resiko sih, karena satu, MBR Dolphin junglernya jauh, dia baru aja top takedown, jadi nggak bisa contest. Dan ini dia momen team fight-nya, dimana Detona's Welcome-nya gagal kan, karena memang masih ada time journey. Memang mereka berhasil untuk dapetin beberapa hero, karena memang ada hard guard yang masuk ke Pensinensi. Tapi Cincau yang free hit, ini kan benar-benar sakit gitu loh. Lihat, nendang Pensinensinya hampir 2 bar darah dia hilang loh. Dan Shine ya, dia mau nggak mau ya udah tadi agak sedikit maju ke depan supaya Pensinensinya bisa mundur ke belakang. Apalagi tadi gerakan Pensinensi yang malah coba untuk ngechecking ke area Lord, yang dimana sebenarnya nggak bisa dikontes juga, sehingga akhirnya sekarang dalam bahaya. Ya, meskipun Pensinensi udah mulai kembali lagi ke dalam line of down, tapi sekarang masalahnya Lord udah mulai hadir dan juga ada seorang Slive dan terus welcome-nya mencoba untuk memakan satu pemain dan gak ada damage yang terasa bagi seorang Melee itu sendiri. Riman di bagian belakang mencoba untuk mendistraksi, tapi malahan membuat mereka kehilangan banyak banget poin. Vanir mencoba untuk masuk dari arah base lawan, tapi sekarang masalahnya Gamex Basri akan langsung mengamankan base milik MBR Dolphin 1 poin pertama. It's not enough ya Nevin ya, karena dari Valandir